Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di STV Channel dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Lanjutan dari pertemuan kita yang sebelumnya mengenai pengenalan ribbon dari Microsoft Word 2010. Pertemuan yang sekarang itu melanjutkan dari pertemuan sebelumnya mengenai ribbon Word 2010. Oke. Baik. Yang selanjutnya adalah ada format dokumen. Di dalam ribbon Word 2010 untuk penentuan format dokumen sudah tersedia fitur-fitur yang memudahkan kita dalam hal kita membuat sebuah dokumen atau mengetik sebuah dokumen. Di antaranya yaitu adalah line spacing. Line spacing di sini diindikatorkan dengan tanda panah ke atas dan ke bawah, kemudian ada baris-baris yang menandakan teks. Ini adalah menunjukkan bahwa seberapa jarak antara baris yang ke satu, yang kedua, dan seterusnya. Di sini ada beberapa pilihan. Ada 1.0, ada 1.5, kemudian ada 1.5, ada 2, dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa menentukan line spacing option. Nah, ini adalah jarak yang bisa kita pilih ketika kita ingin melihat atau membuat sebuah dokumen dengan jarak yang sudah kita tentukan. Kemudian selain daripada itu, ada di sini remove space before paragraph. Ini artinya adalah kita menghapus spasi sebelum garis baru dari teks kita. Kemudian nanti juga suka ada muncul di sini remove space after paragraph. Itu adalah menghapus jarak antara paragraf setelah paragraf sebelumnya. Jadi kalau before sebelum paragraf yang kita maksud, kalau after berarti setelah paragraf yang kita maksud. Ini adalah fungsi-fungsi dari line spacing yang dapat memudahkan kita. Oke, kita coba lihat langsung di Microsoft Word-nya. Baik, teman-teman semua, kita sudah membuka aplikasi Microsoft Word. Yang dimaksud line spacing tadi itu adalah yang ini, line and paragraph spacing. Ya. Ketika kita klik, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Ya. Nah, kita akan contohkan, kita akan mengetik sembarang minimal 3 baris. Oke. Misalkan bahasanya adalah simulasi dan komunikasi digital adalah salah satu mata pelajaran produktif di semua jurusan SMK. Salah satunya adalah jurusan rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, serta multimedia. Oke, kita sudah punya kata-kata atau kita sudah punya teks 3 baris. Ketika kita ingin menggunakan line spacing, kita blok teks tersebut, kemudian kita pilih line spacing, misalkan kita pilih jaraknya 2. Oke, bisa langsung dilihat. Ini ada perubahannya. Ketika jaraknya 1, kemudian jaraknya 1,15, 1,5, 2, 2,5, dan seterusnya. Oke, kita pilih 2 misalkan. Nah, ini adalah fungsi dari line spacing. Oke, cukup jelas kan sampai di sini mengenai bagaimana fungsi dari line spacing ini. Kemudian yang selanjutnya itu masih dalam format dokumen, itu ada page layout. Page layout di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama itu portrait, kemudian yang kedua itu landscape. Kalau portrait
itu tampilan dari kertas yang akan kita gunakan bentuknya adalah seperti vertikal atau tingginya lebih besar daripada lebarnya. Tetapi ketika kita menggunakan landscape, maka lebarnya yang lebih besar daripada tingginya. Oke, kita lihat di aplikasinya langsung. Oke, kita masih ke halaman yang tadi ya. Kita coba di bagian layout, kemudian kita pilih orientation ya. Nah, di sini ada portrait, kemudian ada landscape. Ketika portrait, kita pilih portrait, maka tampilannya seperti ini. Kita perkecil. Oke ya. Bisa terlihat bentuknya vertikal, artinya tingginya lebih besar daripada lebarnya. Kemudian kita rubah menjadi landscape. Oke. Maka lebarnya yang lebih besar dibandingkan dengan tingginya. Itu salah satu fungsinya ya. Di orientation kita bisa memilih kertas. Kertasnya mau dibuat portrait ataukah dibuat landscape. Di dalam ini juga banyak sebenarnya fiturnya. Ada size. Nah, di sini menentukan jenis kertasnya dan ukurannya, apakah itu A4, A6, A5, B5 dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada margin. Ini margin untuk menentukan rata, kiri, kanan, kemudian atas dan bawah. Oke, kita balik lagi ke materi selanjutnya. Baik, yang selanjutnya adalah page setup. Page setup di sini itu setelah yang sudah tadi saya katakan bahwa untuk mengatur tepi garis. Nah, top itu adalah atas baris atau atas kertas ya. Kemudian ada bottom, bawah kertas, kemudian left, kiri, kemudian right, kanan. Jadi jarak antara tepi-tepi garis di kertas. Ada top, ada bottom, ada left, dan ada right ya. Oke. Yang selanjutnya ada page number. Page number di sini ada beberapa pilihan. Ada top of page, bottom of page, kemudian page margin, ada current position, kemudian ada juga format page number dan remove page number. Ini fungsinya adalah untuk memberikan halaman kepada masing-masing atau tiap-tiap page yang akan kita gunakan. Artinya fungsi dari page number ini ketika kita sudah menyusun laporan dan ataupun menyusun dokumen yang lain, memudahkan kita untuk mengetahui ada berapa jumlah dari page yang sudah kita gunakan. Kemudian juga untuk memudahkan dalam hal pembuatan daftar isi, karena tentunya ketika kita sudah membuat dokumen yang ada daftar isinya, artinya kalau ada daftar isinya kemungkinan besar ada kata pengantarnya, kemudian juga ada sambutan dan lain sebagainya, maka diperlukan page number untuk memudahkan dalam hal pencarian dari dokumen itu sendiri. Oke. Yang selanjutnya itu ada header and footer. Header and footer itu adalah untuk nama halaman paling atas ya, header, kemudian footer untuk catatan kaki atau menambahkan seperti halnya author atau identitas diri. Kita coba buka aplikasinya ya. Oke, kita sudah terhubung ke aplikasinya. Kita coba di sini. Ketika kita ingin ke header, kita bisa masuk ke tampilan yang insert ya. Kita pilih klik header. Oke, kita pilih mau yang mana. Misalkan yang ini. Maka otomatis ada. Begitu juga dengan footer, sama ya. Dengan footer kita ke insert, kemudian footer, pilih yang mana. Oke, nah seperti ini. Tapi selain daripada cara yang
klik insert kemudian header atau footer, ada juga cara lain. Caranya adalah dengan double klik di bagian header atau bagian atas, atau double klik di bagian footer atau bagian bawah. Kita coba ya, kita double klik. Oke. Nah, ini sudah kepada header yang akan kita ubah. Oke, footernya juga sudah pasti otomatis. Tapi ketika kita ingin langsung masuk ke footer, maka kita coba diklik footer 2 kali atau di bagian bawah 2 kali. Nah, ini sudah berada di footer. Kita bisa menambahkan apapun di sini ya. Misalkan menambahkan author Asep Doni Pradana. Oke. Kita double klik lagi di tengah-tengah atau di tempat lain selain daripada header dan footer. Maka nanti setiap halaman akan muncul author. Kita coba ya. Kita coba ke halaman yang kedua. Oke. Kita next saja ke halaman yang kedua ya. Kita coba. Oke. Nah, maka halaman kedua juga otomatis ada authornya. Nah, itu gunanya header dan footer salah satunya ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah bullet and numbering. Kalau bullet itu adalah simbol, simbolnya ada banyak pilihan ditandakan dengan seperti ini ya. Ada icon lingkaran, kemudian strip panjang. Kalau numbering itu untuk angka atau untuk alfabet, disimbolkan dengan angka dan garis. Nah, ini fungsinya untuk pemberian simbol sebelum kalimat ataupun pemberian penomoran ya, penomoran setiap teks yang kita ketik ya. Oke, kita coba buka yang aplikasinya. Oke, ketika kita ingin menambahkan numbering atau bullet, maka kita pilih ke home, kemudian kita tambahkan bullet dulu. Kita ada beberapa pilihan bullet, misalkan kita contohkan yang ini, klik ya, kemudian kita ketik misalkan pertama itu adalah rekayasa perangkat lunak. Nah, sudah otomatis ada bulletnya, kemudian di enter ya, coba enter, masukin lagi misalkan. Nah, kalau misalkan kita ingin menambahkan yang kedua ya, nah, kita bisa coba, misalkan kita coba tambahkan, enter saja. Nah, maka masuk teknik komputer dan jaringan, kita enter lagi. Nah, bisa masuk ke multimedia. Itu untuk bullet and numbering, yang contohnya adalah bullet. Kemudian numbering gimana? Numbering itu tidak jauh berbeda dengan bullet. Misalkan kita contohkan, kita pilih yang numbering. Numberingnya di sini misalkan pakai yang angka. Nomor 1, misalkan aplikasi pengolahan kata. Dan nomor 2, aplikasi pengolahan angka dan lain-lain. Itulah penggunaan daripada bullet and numbering, mau angka maupun abjad ya, atau alfabet. Oke, baiklah ya. Nah, itu daripada gambaran ribbon di Microsoft Word. Sebenarnya banyak sekali fitur-fitur ribbon di Microsoft Word, cuman beberapa sampel yang saya berikan adalah yang biasa atau yang sering kita gunakan di Microsoft Word. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu pantengin terus STV Channel dan di subscribe serta di share videonya di tempat lain. Kemudian videonya ditonton dan jangan lupa untuk di like serta komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.